Hey sobat-sobat semuanya. Kali ini kita akan membahas habis dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan apapun itu yang tentunya bukan hanya berbahasa basi. Bersama gue Novi Play di sini, tapi sebelumnya di-subscribe dulu ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, let's play. Kota yang satu ini adalah kota terkecil di wilayah San Mateo di California, Amerika Serikat. Kota ini dijuluki City of Soul alias kota para jiwa sob. Julukan ini bukan tanpa alasan. Dalam laman resmi kota setempat dituliskan bahwa kota Colma memiliki 16 kawasan pemakaman. Dalam luas hanya 4,9 km persegi itu terdapat 1,5 juta jiwa alias roh-roh orang yang meninggal dan dikubur di sana. Sementara penduduk lokalnya yang hidup hanya sekisar 1.509 orang saja sob. Bahkan jenazah-jenazah yang ada di kota Colma bukan berasal dari kota itu sendiri, tapi diekspor dari luar kota. Bayangkan tuh sob, diekspor tuh salah satunya kota San Francisco. Ya, dikarenakan jenazah-jenazah yang tak dapat tempat pemakaman di San Francisco diungsikan ke kota Colma karena pemakaman di San Francisco sudah terlalu penuh. Mayat ngungsi. Wow. Kota selanjutnya adalah kota Centennial di Las Bodegas, Spanyol. Pernah kepikiran gak sih tinggal di tebing-tebing? Mungkin kalau gue tidak deh. Tapi tidak buat masyarakat yang hidup di kota Centennial Las Bodegas di Spanyol. Tahu nggak sob, kota ini dibangun di atas tebing yang dulunya digunakan oleh bangsa Moor, penduduk Arab yang dulunya menguasai Spanyol. Kawasan itu dijadikan benteng pertahanan oleh bangsa Moor. Dan ketika penduduk Spanyol mengambil alih kuasa, tebing itu tidak lagi dijadikan benteng pertahanan sob, tapi dijadikan kawasan pemukiman penduduk berabad-abad lalu hingga sekarang. Tahu kenapa? Ternyata tebing-tebing batu itu bisa menahan hawa panas ketika musim panas dan sebaliknya pada musim dingin. Dan tahu nggak sob, selain dijadikan pemukiman, warga setempat pun melaksanakan usahanya di rumah-rumah sob, seperti membuka kafe atau restoran. Makanya nggak heran banyak turis-turis yang datang ke kota ini. Yang selanjutnya ada kota Matmata di Tunisia. Tinggal di bangunan es seperti iglu sudah tidak lagi aneh. Tapi bagaimana jika kita tinggal di dalam bangunan dari tanah yang juga di dalam tanah? Ya iyalah, namanya juga di bawah tanah. Sebuah kota yang unik bernama Matmata adalah jawaban rasa penasaran kita. Dilansir Atlas Obscure, Matmata adalah sebuah kota yang rumah-rumah penduduknya berada di bawah tanah sob. Kota Matmata bahkan sempat populer karena dijadikan lokasi syuting Luke Skywalker dalam film Star Wars. Masyarakatnya tinggal di lubang-lubang besar yang digali dari tanah-tanah berbatu. Rumah-rumah itu berbentuk gua dengan berbagai ruangan di dalamnya, mulai dari kamar tidur, dapur, hingga ruang tamu. Jadi seperti zaman purbakala ya sob. Bangunan tersebut diklaim dapat digunakan bertahun-tahun dan bisa mengurangi dari sengatan matahari, kecuali apabila hujan lebat menyebabkan banjir atau kekeringan ekstrim sob. Banjir, aduh. Banjir, lagi-lagi banjir. Sekarang masuk ke kota yang keempat sob. Ada kota Longyearbyen di Norwegia.
Sebuah kota kecil di Norwegia yang bernama Longyearbyen punya peraturan yang unik bin nyeleneh sob. Kota yang dikenal sebagai habitat beruang kutub itu melarang warganya meninggal dunia. Jadi kalau yang meninggal dunia dihukum mati gitu. Memangnya ada yang mati dihukum mati? Sungguh membingungkan. Oke, lanjut sob. Aturan itu bahkan telah dimasukkan ke dalam undang-undang yang disahkan pemerintahan setempat. Alasannya sederhana, dikarenakan temperatur kota yang rendah dan berselimut salju. Katanya mayat di sana susah membusuk, jangankan serangga atau cacing. Bakteri pengurai saja kesulitan hidup di sana. Bahkan penduduk yang sakit pun diungsikan ke kota-kota yang lain. Konon jenazah penduduk yang meninggal akibat flu Prancis pada tahun 1917 sampai dengan 1920 masih bersemayam di kota ini. Oleh karena itu, jika ada penduduk meninggal dunia, maka jenazahnya pasti diterbangkan ke bagian lain. Itu sebabnya sob, biasanya warga setempat dipindahkan ke kawasan lain. Soalnya kalau sampai meninggal di kota itu, tak ada orang yang akan membantu pemakamannya sob. Sungguh tega. So, apakah sobat-sobat ada yang minat tinggal di sana? Silahkan komen di bawah alasannya. Oke, yang terakhir, kota Mansiat Nasir di Mesir. Kota yang dijuluki sebagai kota sampah ini, Mansiat Nasir adalah kota terkumuh dan termiskin di ibu kota Mesir. Dilansir oleh Kultur Thrift, kawasan seluas 5,5 km persegi itu dihuni penduduk hanya 262.000 orang saja yang berprofesi sebagai jabalin atau yang disebut pemulung. Penduduk setempat memanfaatkan limbah bekas masyarakat Kairo untuk bertahan hidup. Mereka mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah dan membawa pulang dan didaur ulang. Di kota ini kalian bisa temukan sampah di mana-mana sob. Hampir di setiap titik sudut daerahnya berisi sampah, baik di tepi rumah, sudut jalan, hingga atap rumah. Kalian bisa menemui berkarung-karung sampah, tapi bukan sampah masyarakat ya sob. Selain kumuh dan kotor karena penuh dengan sampah, kota ini juga kesulitan dalam infrastrukturnya seperti saluran pembuangan air, listrik, dan yang lainnya sob. Nah, makanya kita harus bersyukur kita tinggal di kota kita sekarang, karena kota kita lah yang terbaik untuk kita. So, sobat-sobat semuanya, di antara kelima kota tadi, kota mana yang sobat-sobat mau kunjungi atau yang sudah pergi ke sana, silakan sharing di kolom komentar. Nah, itulah kelima kota unik dan aneh yang ada di dunia. Sampai di sini dulu petualangan kita sob, dan tunggu petualangan-petualangan selanjutnya. Oh ya, ditunggu kritik dan sarannya dari sobat-sobat semuanya. Dukung terus channel ini agar bisa tetap berkembang. Sampai jumpa di next video. Saya Novi Play undur diri. Salam sobat.